kita dipertemukan kembali dalam acara kajian rutin bulanan yang membahas bab kitab bab fikih, yaitu ilmu yang buat bekal kita bagaimana cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa rahmatihi. Wa rabi'uha ma'rifatul duhuli waqtin yakinan aw donan. Paman sholla biduniha lam tasiha sholatuhu wa in waqa'at fil waqti li'annal i'tibaru fil ibadati bima fi dunyal mukallafi wa bima fi nafsil amri wa fil uqudi bima fi nafsil amri faqat. Wa rabi'uha, dan yang keempatnya, syarat sholat itu, syarat sahnya sholat itu ma'rifatul duhuli waqtin. Ma'rifatul duhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu. Yakinan dengan yakin, audonan atau dengan prasangka kuat. Paman sholat, maka barang siapa yang sholat biduniha tanpa mengetahui waktu sholat, lam tasiha, maka tidak sah sholatnya. Lam tasiha, maka tidak sah apa sholat itu sholat. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun sholatnya terjadi fil waqti, di dalam waktu. Li annal i'tibaro fil ibadati, karena sesungguhnya yang dianggap, yang dihitung di dalam ibadah itu bima fi dunya mukallafi, adalah apa-apa yang ada di dalam prasangkanya orang mukallaf, wa bima fi nafsil amri, dan apa-apa yang ada di dalam fakta. Wafil ukudi, sedangkan di dalam transaksi bima fi nafsil amri fakot, yang dianggap di dalam sah tidaknya itu adalah cukup berdasar fakta saja. Di antara syarat sholat itu, di antara syarat sah sholat itu adalah mengetahui masuknya waktu. Jadi mengetahui masuknya waktu. Yakinan dengan yakin, audonan atau minimal don. Dengan yakin atau minimal don. Sehingga paman sholat biduniha, barang siapa yang sholat tanpa mengetahui masuknya waktu, lam tasiha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya walaupun sholat itu benar di dalam waktunya. Jadi barang siapa yang sholat di dalam waktu yang dikira-kira, sholat waktuna dikira-kira, maka sholatnya tidak sah walaupun benar waktu sholat. Contoh, ini pernah saya contohkan, ilustrasikan. Umpamanya kita contoh nakumahanya. Contoh kita satu malam pas subuh apa? Pokoknya malam itu mati lampu. Lampu mati, hujan gede. Kita bangun. Kebetulan jam dinding mati. Handphone, apalagi handphone lupa dicas, mati lah. Pokoknya tidak ada alat petunjuk waktu. Listrik mati total. Tekadenge adam, tekadenge nang. Kemudian kita itu kebetulan kita mau ke pasar.
Biasa kalau subuh teh suka ke pasar, subuh teh. Di dalam hati kita teh, aduh, ieu teh subuh cannya. Subuh can, subuh can. Cek hate urang, cek hate urang teh kayaknya kalau dingin nama ini kayaknya udah subuh nih kayaknya nih. Kita itu cepat aja ke air, cepat wudu, cepat sholat. Beres sholat bawa keranjang, kemudian megat angkot, dari ke pasar Johar balanja. Balanja ke pasar Johar. Angkot biru. Gak begitu lama angkot biru datang. Naik cicing di juru, urang teh pang juru na we cicing. Bari nunutan angkot. Nah, kemudian di dalam angkot, pan biasa ya angkot mah lamun eta teh lampuna poek pannya. Lampuna to poek. Ngarobrol ibu-ibu di angkot teh. Lain ceuk cenah tadi tuh. Saya mah etanya tadi di ruas kunaon do eta surah gledek. Hampir saya mah tadi hampir pingsan. Oh cenanya hari maneh tadi bahasa aya kadenge gelang eta keur naon? Lagi ngapain? Lagi sholat. Nah, barang ngadenge kitu cek hate urang teh alhamdulillah. Berarti urang sholat subuh teh tadi bener. Soalnya pas aya geledek urang teh sholat karek takbiratul ihram sholat teh. Batur mah geus ruku, batur mah geus sujud, berarti tadi saya sholatnya benar di waktu subuh. Nah, walaupun sholat kita benar di waktu subuh, tapi naku sawab tadi waktuna dikira-kira, maka sholat urang teh sah. Karena yang dianggap di dalam ibadah itu bukan hanya nafsul amri, bukan hanya fakta yang terjadi, tetapi harus ada don, mukallaf, minimal don. Apa don itu? Dugaan kuat orang yang mukallaf. Mukallaf itu akilun baligun, orang berakal dan balik. Jadi waktu sholatnya itu menang dikira-kira. Tidak boleh kita mengira-ngira waktu sholat, tidak boleh. Artinya tidak boleh tetesah sholatnya. Jadi kudu yakin atau minimal don. Apa don itu? Don itu dugaan yang mendekati, yang kebenarannya didukung sama argumen. Dugaan yang nilai kebenarannya didukung sama argumen. Eta don. Jadi bukan hanya dugaan, tapi dugaan anu mendekati kebenaran. Jadi kira-kira lamun dipresentasi teh 90% mah dugaan anak pasti benar. Gitulah. Contoh don teh disebut. Karena kan di dalam bahasa Arab yang dimaksud dugaan teh bahasa Arab teh beda-beda. Aya don nun, aya wahmun. Wahmun ketika di bahasa Indonesia kan artinya dugaan, prasangka. Don oge prasangka artinya teh. Nah, don itu adalah sangkaan, prakira, dugaan yang nilai kebenarannya didukung argumen kayak penguatna. Contoh ya nu disebut don teh contoh. Kita berkunjung ke rumah Jaed, umpamana Jaed. Ke rumah si Jaed. Pas sampai di depan rumah, cek hate urang, alhamdulillah si Jaed aya. Nah, kita menduga Jaed itu aya.
dugaan kita didukung bukti, didukung argumen, didukung dalil. Naon dalil penguatna? Pantona muka, sendalna aya, motorna aya. Tetapi kan dugaan orang teh belum tentu benar, hanya dalil pendukung untuk membenarkan dugaan orang aya. Aya sendalna, pantona muka, aya motorna. Walaupun belum tentu juga jahit teh aya. Gitu. Nah nilai kebenaran dugaan anak mendekati benar karena aya argumena. Eta nu kitu don. Nah waktu sholat pun kita harus mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Yakinan dengan yakin. Kalau tidak bisa yakin, minimal don. Kita harus menduga waktu sholat masuk. Nah dugaan urang teh didukung ku argumen. Kenapa kamu menyebut berani menduga waktu sholat sudah masuk? Karena ngadengnya adan. Kenapa berani menduga waktu sholat masuk? Karena melihat bayangan matahari. Kenapa kamu menduga waktu sholat sudah masuk? Karena melihat jadwal sholat, jadwal waktu sholat. Umpamana argumennya mah bebas. Karena yang dianggap di dalam ibadah itu adalah bukan hanya fakta, bukan hanya nafsul amri, tetapi ada don mukallaf, ada dugaan orang yang mukallaf. Di dina fikih mah dugaan teh penting. Sama termasuk istiqbalul kiblat sama. Sehingga ini tadi ilustrasinya, barang siapa yang sholat tanpa mengetahui masuk waktu, dikira-kira seperti contoh anu balanya tadi, dikira-kira sigana geus subuh ya, beda tiris-tiris nama. Walaupun benar sholat dina waktu subuh, tetap sholatna teu sah. Nah karena didinya kemudian jadi penting aya jadwal sholat, jadwal waktu sholat. Jadi penting kemudian aya jadwal waktu sholat. Untuk apa? Untuk murajihat, untuk dalil penguat, dugaan kita bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Waktu duhurin, adapun awal waktu duhur min jawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila masyiri dilikuli syai'in mislahu, sampai jadinya bayangan satu benda sama dengan bendanya. Gero dili istiwain, selain bayangan waktu istiwa. Nah kapan waktu duhur itu terjadi? Waktu duhur terjadi itu ketika matahari sudah tergelincir ke sebelah barat dari titik tengah langit. Jadi kalau bahasa astronominya. Jadi waktu duhur itu ketika matahari sudah bergeser ke arah barat dari titik tengahnya. Nah, matahari berada di titik tengah itu disebut waktal istiwa, disebut waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu haram sholat. Nah, bagaimana kita mengetahui waktu istiwa? Gampang, bisa dipraktekkan ini besok. Ini cara mengetahui waktu duhur tanpa jam. Waktu istiwa itu matahari percis di tengah-tengah langit. Artinya matahari percis di atas kepala orang, kepala kita. Itu disebut tengah-tengah langit. Yang dimaksud tengah-tengah langit yaitu tengah-tengah di atas kepala benda eta atau kepala orang, tengah-tengah langit. Karena sekarang itu masjid modern itu sudah jarang. Kalau orang tua dulu bikin masjid itu di depan pasti ada semacam tugu
Di tengah-tengahnya ada apa? Ada silinder. Ada silinder yang ujungnya runcing. Bahasa Jawa nama bancet ngaranna. Bahasa Arab nama mijualah. Bahasa Jawa nama bancet. Biasanya kotak, kemudian di tengah-tengahnya ada pasang besi yang silinder bulat, ujungnya mencos. Nah itu kegunaannya banyak itu sebenarnya kegunaannya. Nah kita kalau pengen mengetahui kapan waktu istiwa, gampang. Kita bikin bidang data rata bener-bener rata. Waterpass lah, pakai waterpass rata, datar. Kemudian tancapkan benda bulat, silinder, benda bulat, naon we, nu bulat dan pokoknya mah. Erek paku, erek apapun lah, pokoknya bulat. Erek pipa, naon bulat. Nah kemudian antara dua pinggirnya tarik garis ke utara selatan, tarik garis ke utara selatan, dat. Kemudian pinggir belah dieuna garis deui, garis dat. Nah kemudian amati ketika bayangan benda tersebut percis ada di antara dua garis itu, di tengah-tengah, di antara dua garis memenuhi garis itu, maka itulah waktu istiwa. Itulah waktu istiwa. Nah, ya umpamana benda. Nah, benda. Tarik garis di pinggir belah dieuna arah utara selatan. Tarik garis di pinggir belah dieuna arah utara selatan. Nah, kemudian ketika bayangan benda ini ada di antara garis itu, pas memenuhi garis itu, maka itulah waktu istiwa. Didinya haram sholat. Kemudian benda tersebut, bayangan tersebut bergeser sedikit ke sebelah timur. Nah, berarti di sanalah waktu duhur. Karena berarti matahari bergeser ke barat. Makanya mun di sama masjidnya kadang kudu aya begitu, Pak. Nah, itu waktu duhur. Awal waktu duhur. Sampai kapan? Ila masyiridil kulli syai'in mislahu. Sampai bayangan benda itu panjangnya sama dengan bayangan benda, sama dengan panjang bendanya. Ditambah bayangan di waktu istiwa. Lamun keur istiwa aya bayanganana. Umpamana tinggi benda 10 cm. Ketika istiwa itu tadi ketika bayangan benda ada di tengah-tengah garis itu, pas garis 2 cm umpamana. Makanya ketika bayangan matahari ada 12 cm, maka di sanalah waktu duhur habis. Jadi kapan waktu duhur habis itu? Waktu duhur habis itu ketika bayangan benda sama dengan benda ditambah bayangan ketika istiwa. Gitu. Rumusna eta teh rumusna. Nah kemudian dibikinlah logaritma algoritmanya. Jadi we rumus, terus jadi rumus, jadi we jadwal sholat. Asalna mah tina eta. Asalna. Berdasarkan perhitungan sudut. Oh, kalau sudut mau dihitung bayangannya panjang ini, berarti kita membutuhkan tangannya, maka di rumus tangan umpamanya. Jadi jadwal sholat. Jadi jadwal sholatnya menang naliti tidinya.
Tu gairo dili istiwain selain bayangan istiwa. Lamun ketika istiwa ada bayangannya. Karena tidak setiap istiwa ada bayangannya. Nah, itu waktu duhur tah. Kalau jamnya jam istiwa, maka waktu duhur itu selamanya jam 12 lebih 4 menit. Lamun jamnya jam istiwa. Bagaimana cara membuat jam istiwa? Gampang. Ya tadi, ketika bayangan benda itu, tadi cara kita mengetahui waktu istiwa. Ketika bayangan benda pas ada di antara garis itu menghadap utara atau selatan, maka di sanalah waktu istiwa. Maka jam setel di dinya jam 12 pas. Waktu matahari. Jam matahari. Jadi orang kudu belajar jam matahari. Jam 12 lebih 4 menit waktu jam matahari, maka itulah waktu duhur. Jadi waktu duhur di dalam jam matahari, jam istiwa, selamanya jam 12 lebih 4 menit. 2 menit jawana, 2 menit ihtiyatna. Empat menit itu kalau dikonversikan derajat, 4 menit itu sama dengan 1 derajat sudut. Jadi tetap matahari geser 1 derajat. Setengah derajat, 2 menit. Setengah derajat, dalam dikonversi. Nah, mengetahui waktu sholat apal waktu sholat fardu kifayah hukumna. Lamun sa urang teluk jambe ya, urang dieu, urang RW mana ieu teh? Sa RT ieu sa teluk jambe we. Eueuh nu bisa ngitung waktu sholat doraka kabehanana. Ieu sa urang teluk jambe ya, lemur ieu. Di lembur ia tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung waktu sholat doraka kabeh. Soalnya fardu kifayah. Aya we nu bisa saurang maka gugur kewajiban tinu lain. Oh, makanya harus ada yang bisa kudu aya. Atau cara mengetahui waktu istiwa itu ulama pernah observasi, tapinya pernah bisa dicoba. Mungkin masih relevan, mungkin tidak, tapinya ini untuk cara uji observasi. Caranya katanya kata ulama, penelitiannya, cara mengetahui kapan waktu istiwa itu caranya gampang. Kita ambil telur, kemudian dikasih bolong sedikit, isinya dikeluarin semua. Tapi di bolongan tong gede teuing, segede jarum, tapi isinya sampai kosong. Sampai kosong isinya. Kemudian ditaruh semalam supaya dimasuki air embun, supaya air embun masuk ke dalamnya. Nah, kemudian ditutup dengan benda yang ringan, kunaonnya ditutup lubangnya, kemudian ditaruh siang hari. Ketika si telur itu terlontar,
maka itulah waktu istiwa. Kenapa bisa begitu? Karena embun yang ada di dalam ketika matahari jam 12 itu embunnya menguap, kemudian ada tekanan, maka ada daya tekan. Jadi si telurnya akan terlontar. Itu teknologi, itu ulama nepikeun ka kitu observasi. Ya cobaan we eta kan teknologi roket, itu teknologi roket. Teknologi roket. Nah, itulah katanya waktu istiwa. Tapi yang paling sederhana mengetahui waktu istiwa itu ya tadi caranya. Kalau kita pernah jalan ke Padalarang, ada perumahan namanya Kota Baru Parahyangan. Padalarang yang sebelum masuk tol. Nah, di sana ada tugu besar. Nah, itu jam matahari. Jam matahari. Dengan yang modelnya demikian. Itu geus rada canggih modelnya. Nah, kita juga bisa bikin di sini di tempat yang kira-kira sinar matahari tidak terhalang. Caranya itu waktu duhur. Waktu asrin, adapun waktu asar min akhiri waktu duhuri, dari akhir waktu duhur ila ghurubi jali'i qasri syamsi, sampai terbenamnya seluruh piringan matahari. Habis waktu duhur, datang waktu asar otomatis. Waktu asar itu adalah ketika bayangan benda sama dengan bendanya, ditambah bayangan waktu istiwa, sampai terbenam seluruh piringan matahari. Jadi piringan matahari, piringan atasnya. Ada piringan bawah, piringan atas. Lamun dianggap matahari tekos piring itu disebutnya ada piringan bawah, piringan atas. Nah, sampai seluruh piringan atasnya terbenam di ufuk. Ufuk teh kaki langit. Apa kaki langit? Itu adalah ujung pandangan mata kita. Itu kaki langit. Jadi apa yang disebut ufuk, kaki langit itu adalah ujung pandangan mata kita. Itu ufuk, kaki langit. Kurang nempo ka daerah wilayah yang tidak terhalang, nah tungtungna batas penglihatan orang, nah itulah ufuk. Nah, jadi kalau baru tenggelam setengahnya, maka itu masih ada waktu asar. Bahkan kalau masih tenggelam 3/4-nya, baru 3/4-nya tenggelam, masih ada waktu asar. Nah, waktu asar habis ketika seluruhnya, seluruh bulatan matahari sudah tenggelam di bawah ufuk. Kalau dikira-kirakan sekitar matahari sudah min 1 derajat di bawah ufuk. Kira-kira mun dikira-kirakeun. Nah, ya waktu maghrib, waktu asar. Waktu asar itu tidak lebih panjang dari waktu duhur. Waktu asar itu pendek. Tetapi walaupun pendek, waktu asar itu ulama membaginya beberapa bagian. Di sana ada waktu fadilah, yaitu awal waktu.
sampai selesai sholat. Jadi yang dimaksud waktu fadilah itu awal waktu, kemudian dipakai wudhu, dipakai sholat qobliyah, dipakai sholat asar, itulah selesai waktu fadilah. Kemudian ada waktu jawaz bila karohatin, waktu jawaz tanpa makruh, yaitu setelah habisnya waktu fadilah, itulah waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha itu waktu boleh tanpa makruh, itu makruh sholat idinya, tetapi tidak mendapat keutamaan, yaitu tadi setelah waktu fadilah, nah itu waktu jawaz. Jadi sama yeun waktu sholat asar, wudhu, sholat qobliyah, sholat asar 4 rakaat, itulah selesai waktu jawaz bila karoha. Setelah waktu jawaz bila karoha ada waktu jawaz ma'akarohatin, waktu boleh tapi makruh surang sholat didinya, nyata waktu yang hampir akhir, tapi encan akhir, hampir akhir. Kurang masih bisa sholat sempurna, artinya sholat sempurna 4 rakaat di dalam waktu itu di akhir. Yang terakhir ada waktu haram. Waktu haram waktu yang kita tidak bisa menyelesaikan seluruh sholat di dalam waktunya, karena dia menang 2 rakaat adat maghrib. Nah, waktu sholat eta anu diancam ku wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi waktu asar itu dari bayangan benda sama dengan benda sampai kapan? Sampai matahari terbenam seluruhnya. Nah, makanya perlu keihtiyat, perlu kehati-hatian. Jadi makanya kemudian disunatkan sholat maghrib itu agak dikasih jeda tina adat teh, sampai kita yakin benar-benar maghrib telah datang. Makanya cek ulama mah sholat maghrib mah disunatkan geus rada poe, sholat subuh disunatkan geus rada caang. Sholat subuh. Jadi apa? Supaya benar-benar yakin bahwa waktu maghrib itu telah tiba. Karena kita kan tidak tahu, kita tidak pernah tahu, apalagi di tengah kota kia, orang tak pernah ngamati matahari upuk lagi karena teka tempo di orang mah. Ya kita mah ujung pandangan kita itu kan tidak pernah lepas. Karek ke 10 meter, 20 meter, 50 meter geus kahalangan ku bangunan, geus kahalangan ku gedung. Jadi pengen lihat ufuk itu ya kudu ka sisi pantai atau minimal ke puncak gunung. Baru kita bisa melihat ujung pandangan kita. Itulah ufuk. Hari di kota mah di dia teu bisa nempo ufuk, teu bisa. Karena banyak penghalangna. Jadi sehingga kita tidak pernah tahu apakah waktu maghrib itu benar-benar telah tiba atau tidak. Waktu maghribin, adapun waktu maghrib bina gurubi dari terbenamnya seluruh bulatan matahari ila maghibi syafaqil ahmari sampai terbenamnya
awan merah. Waktu maghrib dimulainya dari terbenam matahari sampai terbenamnya awan merah. Waktu isyain, adapun waktu isya min maghibi syafaqi, dari terbenamnya awan merah. Waktu isya itu dari terbenamnya awan merah ila tulu'i fajri shodiqin, sampai terbitnya fajar shodiq. Nah, nanti kita ceritain. Waktu maghrib itu waktu yang paling pendek di antara waktu sholat. Dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya awan merah. Dan waktunya sangat pendek. Bahkan di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa waktu maghrib itu adalah waktu wudhu, menutup aurat, kemudian sholat sunat 2 rakaat khofifah ini yang pendek, sholat maghrib 3 rakaat, maka habislah sholat maghrib. Itu tetapi ada yang mengatakan bahwa waktunya lebih dari itu. Dan inilah yang pendapat yang kita ambil sebetulnya. Pokoknya waktu maghrib pang pondok-pondokna lah, pang sebentar-sebentar nawak. Nah, waktu isya paling panjang. Waktu isya itu dari terbenamnya awan merah sampai terbitnya fajar shodiq. Nah, apa fajar shodiq itu? Nah, fajar itu ada 2. Ada fajar kadhib, ada fajar shodiq. Bagaimana bedanya? Kalau fajar shodiq itu cahaya, fajar itu cahaya yang terbentang di ufuk timur. Horizontal, bentuknya horizontal, jadi terbentang dari utara ke selatan. Nah, itu fajar shodiq. Sedangkan fajar kadhib, fajar yang memanjang dari timur ke barat, mustatilan, fajar yang memanjang. Jadi ada segurat cahaya. Kalau kita sering bangun malam, kita sering mengamati langit, pasti kita bisa melihat itu. Pengamatan fajar shodiq itu merupakan pengamatan yang paling sulit, bahkan lebih sulit dari mengamati hilal, karena butuh tempat yang benar-benar bebas dari polusi cahaya. Lamun di kota mah geus hese lah, kudu cari daerah yang tidak ada polusi cahaya. Semakin kota kan semakin banyak cahaya, benar-benar. Mengamati nak jaba kudu di tengah malam kurang amati. Kalau alatnya lebih murah, sebenarnya alat amatnya lebih murah daripada alat untuk mengamati hilal, tapi nak lebih sulit. Hese. Nah, tetapi wayang bagi penting nadbu takhiriha, kesunatan mengakhirkan waktu isya
li zawalil asfari, sampai menunggu terbitnya awan kuning wal abyadi dan awan putih, khurujan supaya keluar min khilafi man aujaba dalika, dari berbeda dengan orang, dengan ulama yang mewajibkan mengakhirkan waktu isya tersebut. Walaupun waktu isya tadi dikatakan bahwa awal waktu isya itu adalah terbenamnya awan merah, tetapi disunatkan mengakhirkan waktu isya sampai munculnya awan kuning atau awan putih, cahaya kuning atau cahaya putih, nah, jangan awan bahasanya, cahaya kuning atau cahaya putih. Sunat. Jadi ngakhirkeun salat isya teh sunat. Mata tong sok hayang gerak-gerak adan lamun isya mah. Ai urang mah sok rusuh wae ya, urang mah rusuh. Padahal ngakhirkeun salat isya teh sunat. Ngaji we heula, wiridan we heula, zikir we heula. Kayak jam 10 karek adan isya gitu. Urang mah sok rusuh-rusuhan. Kalau ngaji maghrib, saya kalau ngaji maghrib ini ngaji can beres ge geus hayang adan wae muadzin teh. Padahal sunat mengakhirkan waktu isya. Sunat ya. Nyari sunat teh dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Jadi urang meunang pahala tambahan. Tambahan ngahirkeun salat isana, tambahan salat pahala salat isana. Ya. Ulah sok hayang rusuh salat teh. Nyalse we. Ieu mah hayang geura buru-buru. Jadi mengakhirkan salat isya itu sunat. Tapi ulah ngahirkeun ulah ngahirkeun deket waktu subuh ulah. Mentang-mentang sunat ngahirkeun 2 menit deui ka subuh karek salat isya. Jadi ngahirkeun teh sampai terbitnya awan cahaya kuning atau cahaya putih. Lah kira-kira jam 10 lah, jam 10 jam 11 gitu. Salat isya teh. Atau lamun teh penting jam 8 lah, jam 8. Nah, Fajar Shodiq itu berdasarkan hasil penelitiannya Syekh Sa'duddin Jambek yang kemudian ini diadopsi oleh Kementerian Agama. Fajar Shodiq itu rata-rata di Indonesia munculnya ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk timur. Ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk timur. Kira-kira. Nah, makanya akhirnya Kementerian Agama menetapkan bahwa waktu subuh teh awalnya ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk timur. Yang kemudian hal ini digugat oleh Muhammadiyah. Cek Muhammadiyah mah waktu subuh teh terlalu cepat waktu subuh di Indonesia. Waktu subuh di Indonesia teh terlalu cepat. Kuduna cenah bukan 20 derajat tetapi 18 derajat. Berarti 18 derajat tadi 1 derajat itu 4 menit, berarti lebih cepat kecepatan teh 8 menit. Muhammadiyah terlalu cepat kira-kira 8 menit.
Nah, karena kontroversi, maka disunatkan ke urang rada mengakhirkan waktu subuh. Artinya geus adzan subuh teh ulah waka qomat. Geus adzan subuh teh wiridan heula. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, baca 100 kali. Karek qomat. Untuk supaya kita yakin benar-benar waktu subuh teh bisa asup. Soalnya dianjurkan kehati-hatian di dalam waktu sholat. Walaupun geus adzan, sholatna makajeun berpadana. Makanya kalau yang pernah ke tanah suci, coba di Madinah, ti adzan ka qomat, waktuna sabaraha lila. Sajuj Quran tamat. Di Madinah itu kalau kita menunggu qomat dari adzan, baca Quran 1 juz tamat. Di Madinah. Kenapa demikian? Karena supaya yakin benar-benar waktu subuh itu telah masuk. Ya lamun di Madinah ini sebenarnya. Nah lamun geus adzan, entong wani-wani keluar, engke hese asup deui soalna langsung dibere batas, dikuriling ku naon teh ku tali ku tambang. Teu meunang asup deui. Sudah tidak boleh masuk masjid. Mes adzan mah. Makana tahan we ulah keluar. Nah, di urang mah teu kudu saju jatuh. Lila teuing. Baca tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah. Tuh. Di dalam kitab taklim diceritakan barang siapa yang mendawamkan itu maca eta di antara adzan jeung qomat subuh lobana 100, maka dia tidak akan fakir selama hidupnya. Moal susah hirup kajeun corona. Jadi batur mah sarusa hirup teh urang mah moal susah moal. Tapi na kudu dawam. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah subhanallah. Susunanana mah kumaha we susunanana mah estedek astagfirullah heula. Ya bebas susunanana mah. Ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim 100 kali. Bahkan kalau kita tidak mudah-mudahan asup ka masjid, teu kaburu tahiyat masjid karena qomat manten, maka ganti baca ku eta 11 kali. Sarua pahalana. Datang asup masjid, teu kaburu tahiyat masjid karena qomat. Geus qomat manten baca sebagai pengganti tahiyatul masjid. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Nah, di waktu subuh mah eta sunat eta dianjurkan sambil supaya yakin benar-benar waktu subuh itu telah tiba. Jadi ulah hayang lurusuhan teuing salatna. Di dalam kitab taklim diceritakan barang siapa yang mendawamkan itu di antara adzan dan qomat subuh setelah sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat fajar teh baca sholat sunat qobliyah, baca eta 100 kali, mun bisa mah bareng pimpin ku imam. Tong waka qomat jang baca heula. Beres karek nangtung muadzin teh karek kong qomat. Pomo beres sholat subuhna wiridan, beres wiridan baca sholawat atau baca Quran, nunggu waktu duha, sholat duha. Basampurna eta geus moal sangsara pisan.
Man shalla raka'ataini al-fajri, barang siapa yang sholat sunat fajar kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat subuh, kemudian summa qa'ada, kemudian duduk hatta tatlu'a samsa, sampai matahari terbit, kemudian summa shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan hijjatun, sepahalanya sama dengan ibadah haji an mabrur, anu mabrur. Waktu subuhin, adapun waktu subuh, min tulu'il fajri shodiqi, dari terbitnya fajar shodiq, lal kadibi bukan fajar kadib, ila tulu'i ba'di syamsi, sampai terbitnya sebagian piringan matahari, sampai terbitnya sebagian matahari. Nah, waktu subuh tadi fajar shodiq sampai terbitnya, munculnya sebagian bulatan matahari di atas ufuk. Nolol we saeutik deak waktu subuh. Nah, aku sabab kurang makedeul, malas, tidak punya waktu untuk mengamati benda langit, ngamati panon poe, malas ngamati bayangan matahari, tidak bisa ngamati fajar shodiq. Maka kemudian dirumuskanlah ke ulama hasil penelitian, jawal waktu matahari tergelincir itu ketika mataharinya sekian derajat. Waktu asar itu bayangannya akan sama dengan benda ketika sudutnya matahari sekian derajat. Terus waktu maghrib sekian derajat, waktu isya sekian derajat, waktu subuh sekian derajat. Maka jadilah kemudian rumus dihitung, jadi jadwal sholat. Tinggal nempo jadwal sholat. Jadi jadwal sholat itu jangan dilihat selembarannya. Jadwal sholatnya prosesnya panjang, prosesnya. Nah, makanya saya terutama kepada orang anak-anak muda mengajak yang berminat belajar tentang tata cara menentukan awal sholat, awal bulan, arah kiblat. Nah, silakan bisa bikin kelompok 1, 2 orang, 3 orang. Kenapa harus kelompok? Supaya ayat teman diskusi. Ai sorangan mah ngitung lieur. Lamun aya diskusi mah orang bisa silitiron. Silitanya. Jadi kudu aya batur diskusi ulah sorangan. Hese sorangan mah. Bikin kelompok, silakan bisa saya dipanggil atau silakan datang ke tempat saya atau ke kantor PCNU, silakan waktunya. Atur kapan. Karena itu fardu kifayah ya teh. Mengetahui waktu sholat, mengetahui ilmu faraid, tetap fardu kifayah. Lamun sakampung teu bisa kabeh doraka kabehanana. Kurang kampung eta dosa kabeh. Ari geus kolot mah hese, geus teu kudu bisa geus kolot mah. Boro-boro ngitung rumus matematika, ngajumlahkeun pamulangan ge geus hese pan. Geus kolot mah hese. Geus teu kudu lah. Jadi kalau sudah tua mah apakeun we bekel naon teh bekel kakubur eta lah. Akuin iman apakeun geus kolot mah. Nah, anu muda-muda belajar menghitung waktu sholat itu tidak sulit sebenarnya.
cukup waktu 16 jam pelajaran. 16 jam pelajaran. Itu minimal sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Artinya lamun di 2 hari kan, lamun di hari bisa ke 2 hari 3 hari. Ente susah. Komo ayeuna mah ada alat hitung banyak ayeuna mah. Bisa pakai komputer, laptop, bisa pakai kalkulator anu canggih. Teu kabeli kalkulatorna bisa download aplikasina kalkulator. Walaupun sesungguhnya teu kudu ngitung ayeuna mah hayang nyaho, tinggal download ge aplikasi waktu salat geus aya. Nya kan teu kudu capek ngitung. Jadwal geus tinggal meuli, geus itu aya jadwal digital. Tetapi walaupun kita perlu hati-hati menggunakan jadwal digital. Pertama yang harus diperhatikan ya KDKN. Selalu kalibrasi jam dengan mencocokkan ke situs BMKG. Kita cari jam BMKG aja lah, itulah kunci nama. Ke situs BMKG, cocokkan ke situs BMKG. Atau lamun secara tradisional mah cocokkan karena RRI atau TPRI. Kolot baheula orang tua dulu nyocokkeun jam teh sok ngadengkeun berita. Ya. Inilah Radio Republik Indonesia. Saatnya nanti waktu menunjukkan jam 9 pagi, saatnya berita. Dan nanti sok ada bunyi nit. Nah itu adalah sedang apa ayeuna mah connect keur ngonekkeun jam di RRI ka BMKG. Dikonekkeun, jam teh dikalibrasi, dicocokkeun. Nah, urang kolot aki-aki boga jam puter teh kocak cocokkeun gini kan. Kalau orang tua dulu lebih teliti. Karena waktu itu penting. Nah, kalau sebetulnya kalau bagi kepentingan sehari-hari henteu pati pamaruh sabenerna mah. Kecuali di bursa efek mah beda sadetik ya pamaruh. Ya. Ai di nu kieu di masjid mah timbang beda sadetik 2 detik mah ada pamaruh. Beda samenit ge teu begitu pengaruh sebenarnya. Kecuali bulan puasa. Karena bulan puasa mah beda samenit ge ngaruh. Ya bulan puasa mah karek penanda waktu maghrib geus tiba ge lamun ku bedug lamun ku bel karek hieng karek mimiti kadenge mimiti naku geus am. Nah eta nu bahaya. Ya bulan puasa mah. Makana waktu teh kudu bener-bener di bulan puasa mah. Makana sok dibikin jadwal imsakiyah tersendiri di waktu. Karena ada treatment perilaku khusus. Ya, perilaku khusus. Karena tadi terutama waktu maghrib jelema teh teu waka ngadenge adan karek ngahiang saeutik oge karek kolotrak ngahulungkeun sapeker erek ngabejaan waktu urang geus amtah maghrib cenah geus kitu. Padahal mah ngahurungkeun mik teh belum tentu ngabejaan maghrib eta teh. Di waktu puasa. Nah mengetahui waktu sholat ya jadi salah satu syarat sahna sholat gitu. Jadi lamun dikira-kirakan, apabila dikira-kira kita sholat maka sholat urang tidak sah. Penting. Jadi penting. Nah waktu sholat. Nah supaya pengen lebih hati-hati mah tadi ya bikin deh tadi depan bikin tugu jangkungnya bisa 1 meter, kemudian tancapkan di tengah-tengah silinder kira-kira 10 cm lah
10 cm atau selebar diameter lingkaran bidangna gitulah. Nah, kemudian bikin garis utara selatan di kedua sisinya, garis utara selatan kedua sisinya. Nah, kemudian setelah utara selatan digaris, di bulatannya tinggal dibagi 12. Bagi 12. Bikin garis. Nah, itu jam. Eta engke bakal jadi jam di siang hari. Belah utara berarti jam 12, utara dibikin 6, selatan dibikin 6. Atau dibikin 12 tenan naon, dibikin 6 tenan naon. Nah, itu lebih teliti kanyahuan, waktu duhur, waktu asar. Terutama duhur asar lah yang membutuhkan bayangan matahari. Kalau maghrib tidak membutuhkan bayangan matahari, karena maghrib itu habisnya matahari, tenggelamnya seluruh matahari. Demikian pula subuh. Wal asru hiya sholatul wusta wallahu a'lam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ada yang mau bertanya? Bismillah, Pak Kiai. Izin bertanya, ada titipan pertanyaan dari jamaah online. Ya, ada yang ingin bertanya, bagaimana jika ada sebuah pernyataan bagi wanita yang sedang masa iddah itu dilarang untuk keluar rumah, apakah benar atau tidak? Oke, yang itu. Jadi wanita yang sedang masa iddah tidak boleh keluar rumah sama sekali. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Satu lagi Pak Kiai, setiap sholat subuh kan ada qunut pagi. Kalau sumpahnya di pertengahan, kalau nggak di akhir tuh dia tangannya tuh menunggu ke bawah tuh, artinya gimana? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa barusan yang kedua? Kalau baca doa qunut. Oh iya. Dia tolak bala, maksudnya artinya gimana gitu? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Pak Kiai. Terus terang saya bodoh. Mohon maaf tadi Pak Kiai mengatakan 5 waktu itu belum jelas. Saya dalam arti jam akhir salat lohor akhirnya jam berapa, asar akhir jam berapa, maghrib, isya, subuh itu akhir sampai jam berapa itu? Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ada yang saya masih bingungkan pada saat waktu memasuki sholat zuhur itu, pada saat titik matahari
melewati 1 derajat dari atas titik kepala kita. Nah, bila mana kita sedang ada di luar lingkungan, kita ambil contoh di gunung yang tertutup dengan pepohonan. Nah, yang kita rasakan itu udah masuk waktu zuhur. Tapi bagaimana cara untuk kita mengetahui waktu itu emang sudah memasuki waktu zuhur? Ya, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah cukup ya. Yang pertama, apakah perempuan yang sedang berada di dalam masa iddah boleh keluar rumah atau tidak? Apa iddah itu? Iddah itu adalah masa di mana perempuan terlepas dari pernikahannya sampai ada kemungkinan, sampai waktu kemungkinan dia mengandung atau tidak. Nah, kemudian ulama mengatakan bahwa iddah laki perempuan itu iddahnya 2 kali masa haid atau 2 kali masa suci. Kalau iddah hamil, iddah meninggal itu kira-kira 3 bulan 10 hari atau dan lain sebagainya. Nanti berbeda hitungannya. Tetapi secara garis besar kalau dari iddah cerai juga ada 2, ada iddah talak rujuk raj'i, ada iddah talak bain. Nah, tujuan iddah itu memberi kesempatan, ini terutama perceraian lah, kalau yang meninggal tunda dulu. Memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, selain tadi untuk mengetahui kebersihan rahim, apakah rahim itu bersih atau tidak, iddah itu. Nah, dari talak roji itu salah satu tujuannya untuk memberi kesempatan kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi, jadi rujuk kembali. Nah, ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah perempuan yang sedang dalam masa iddah itu boleh keluar rumah atau tidak? Ulama Hanafi berpendapat bagi perempuan yang ditalak roji. Talak roji itu adalah talak yang ada kemungkinan rujuk. Talak 1, talak 2. Bagi perempuan yang ditalak roji, maka perempuan tersebut tidak boleh keluar rumah sampai habis masa iddahnya. Karena apa? Kan perempuan itu sebetulnya tidak menang keluar imah kecuali ayah izin salakina. Nah, walaupun dia sudah ditalak, tetapi kan ada kemungkinan kembali lagi suaminya, maka dia itu tidak boleh keluar rumah bisi ayah anu ngincer. Nah, saya ngincer. Bisa aya nu nungguan randana. Jadi dikasih kesempatan nih sama agama, pikir-pikir heula dek cerai. Silahkan, ada waktu di dalam masa iddah. Jadi kita bisa rujuk. Makanya perempuan yang sedang berada dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah.
idahnya ini menurut madhab Hanafi, ketika talaknya talak raj'i, talak yang ada kemungkinan bisa rujuk kembali. Nah, sedangkan apabila talaknya talak bain sugro maupun bain kubro, talak bain sugro itu talak 3 yang tidak bisa kembali lagi kecuali harus diselang, maka itu tidak berlaku. Artinya begitu ditalak menang keluar. Soalnya kan tidak bisa balik deui eta mah. Apalagi bain kubro itu li'an. Sumpah li'an. Sumpah li'an itu sumpah yang bersumpah bahwa pasangan kita berzina, itu li'an. Melaknat. Saya bersedia diri saya dilaknat kalau tuduhan saya salah, gitu tak? Li'an teh. Bahwa istri saya telah berzina. Nah, bagi yang sumpah li'an itu seumur hidupnya tidak boleh kembali lagi. Li'an. Kalau kita cerai talak li'an itu bahwa tidak punya kesempatan untuk kembali lagi. Jadi salilana tuh bisa balikan deui. Di depan pengadilan, demi Allah saya mengambil li'an, saya melaknat, mengambil laknat saya bahwa istri saya telah berzina dengan orang lain. Li'an. Nah, eta seumur hidupna teu bisa kembali deui, eta bain kubro disebut. Nah, bagi yang talak bain, maka menurut madhab Hanafi si perempuan diperbolehkan keluar rumah walaupun masih dalam masa idah. Masa idah dina talak bain. Siang hari maupun malam hari. Larangan keluar rumah itu didasari atas nas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Ya, kira-kira redaksinya teksnya saya lupa lagi. Kira-kira redaksinya lah kamu harus tetap di dalam rumah lah, gitu lah kira-kira. Sampai selesai kewajiban idahmu, nah, kira-kira gitu. Nah, sedangkan madhab Maliki dan madhab Hambali mengatakan bahwa perempuan yang di dalam masa idah mutlak, baik talak raj'i ataupun kematian, perempuan yang sedang berada dalam idah boleh keluar rumah dengan alasan, dengan ada udur, seperti kawarung erek meuli cengeng, meulinya lapar erek meuli sangu, pamanamanya cicing bae di jero imah. Kan menurut Imam Hanafi dek aya udur erek eueuh teu meunang kaluar imah, cicing we di jero imah gitu. Nya lamun dahar kudu aya nu nganteuran, kira-kira gitulah. Nah, kalau menurut Imam Maliki, Imam Hambali, kalau ada udur, artinya udur itu ada alasan yang diperbolehkan, seperti tadi geus teu boga beas, umpamana geus teu boga minyak masak. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi ketika tidak ada alasan, maka tidak diperbolehkan. Nah, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Hambali ini ya hampir sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah, tapi pada prinsipnya Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena perceraian raj'i tadi ataupun iddah kematian, yang paling inti adalah tidak boleh menunjukkan gini. Iddah itu tidak boleh memperlihatkan penerimaan orang lain selama dia berada dalam masa iddahnya, sehingga
menurut madhab Syafi'i bukan hanya tidak boleh keluar rumah, tetapi tidak boleh memperlihatkan riasan. Dia temenang pakai bedak, nyisirak. Jadi tidak boleh. Berlaku termasuk idah karena meninggal. Idah karena meninggal pun sama. Idah karena meninggal. Jadi selama kurun idah itu, maka si perempuan itu tidak diperbolehkan, bukan hanya keluar rumah, tetapi tidak diperbolehkan memperlihatkan diri akan menerima pihak orang lain, seperti entong ngarias, dia mah karek ge diistinggalkeun salaki geus ka pasar ngagelis ulah. Bahkan nganterkeun salakina ka makam bari make riasan gak boleh. Jadi si istri itu tidak boleh nganterin suami diantar ke makam, cicingnya di jero ieu. Jadi bisi geus aya nu ngincer. Nah, geus aya nu ngincer. Nah terus yang tadi kunutnya nah kieu. Nah ini bukan hanya di dalam kunut, disunatkan ketika berdoa tolak bala itu meminta diangkat balai, disunatkan kita menelungkupkan tangan. Ini sebagai isyarat penolakan terhadap balai. Bukan hanya di dalam kunut, di luar kunut. Ketika Allahumma fa'anna bala wal waba. Nah, sunat. Disunatkan. Menelungkupkan tangan, sunat. Dianjurkan. Tetapi lamun kieu oge teu nanaon, sunat namanya sunat. Nah, bagaimana cara mengetahui waktu? Bagaimana cara mengetahui waktu di satu daerah yang kebetulan tidak terlihat matahari na bayanganana? Seperti di hutan. Ya kumaha itu waktu duhur can nempok kalakang panon poe. Nah, makanya sesungguhnya penanda waktu sholat di alam itu bukan matahari, itu bukan satu-satunya. Kolot baheula mah kolot baheula waktu maghrib keluar lalai. Ya. Asa kalong kelalawar keluar waktu maghrib. Hayam kongkorongok subuh. Nah, alam ini menyediakan itu, tetapi kan kita kadang-kadang, tetapi kalau sekarang tidak bisa itu. Sekarang mah ayam berkokokna kapan saja, jam 12 peuting geus kongkorongok ayeuna mah kadang-kadang. Kalau burung aya manuk puter. Manuk puter teh apa bahasa Indonesiana, burung apa? Perkutut. Kalau subuh teh kukur, teh. Nah, pokoknya berbunyi lah waktu subuh atau waktu-waktu tertentu dia, dan itu kemudian dijadikan ukuran. Nah itu bisa. Oh, waktu duhur ketika keluar ini, dan di hutan itu ya pasti ada penunjuknya. Nah, tetapi untuk kita, karena itu juga kita tidak ngerti, makanya kemudian kalau kita susah ke hutan, jam berapa waktu duhur, maka ambillah waktu terdekat yang kita tahu, hari terdekat yang kita tahu. Umpama 3 hari yang lalu waktu duhur teh jam 12:05. Nah, maka waktu etagenya sarwakeunna jam 12:05. Lamun mawa jam.
Nah, kemudian tadi pertanyaannya jam berapa waktu duhur? Nah, sesungguhnya itu bisa ditentukan jam sabaraha. Kalau jamnya menggunakan jam waktu Indonesia Barat. Beda ketika jamnya menggunakan jam istiwa. Jam istiwa itu jam matahari. Waktu duhurnya bisa ditentukan, waktu subuhnya bisa ditentukan, waktu maghribnya bisa ditentukan dengan jam, kecuali waktu asar dan waktu isya. Tidak bisa ditentukan dengan jam. Tetapi kemudian kalau sekarang saya jadwalnya bisa ditempoe jadwalna. Oh, poe ieu jam sabaraha, poe ieu jam sabaraha. Karena itu sudah di hasil penelitian. Diteliti selama beberapa tahun. Oh, bayangan matahari tergelincir itu kalau tanggal sekian bulan sekian jam sakitu. Tanggal sekian bulan sekian jam sakitu. Oh, bayangan matahari, bayangan benda, bayangan sama dengan benda itu kalau tanggal sekian bulan sekian jam sakitu. Itu udah kemudian dirumuskan. Tetapi itu namanya juga perkiraan. Tapi perkiraan berdasarkan penelitian bertahun-tahun, bukan penelitian 1 atau 2 hari. Jadi kita ditentukan dari data. Kita mempelajari data matahari, itu peredaran matahari, kemudian hasil pengamatan itu diteliti, koordinatnya, sudutnya, nah kemudian dihitung. Oh, matahari di tengah langit itu jam sekian, matahari bergeser ke sebelah barat itu jam sekian. Kalau tanggal sekian bulan sekian itu jam sekian biasanya waktu duhur, jam sekian biasanya waktu asar gitu. Jadi ayeuna mah saya jadwalna gitu. Eta jadwal teh berdasarkan hasil rangkuman tina meneliti pergerakan matahari. Jadi pergerakan matahari. Tetapi kalau ditanya jam berapa sesungguhnya, nyante pasti. Jadi tiap hari tidak sama. Tiap hari itu ya tidak sama. Jadi tiap hari waktu sholat itu tidak sama. Lamun berdasarkan jam gitu. Lamun berdasarkan panon poenya sama gitu. Kalau berdasarkan jam tidak sama. Kadang-kadang jam 12 kurang, kadang-kadang jam 12 lebih, kadang-kadang jam 12 pas. Nanti tergantung koreksi, ada koreksinya. Nah, makanya kalau pengen lebih jelas, ya belajar. Diajar ngitung silakan, bikin kelompok, itu susah, tidak susah. Terutama apalagi kalau yang sudah punya komputer, laptop, lamun ku Excel mah ngitung 1000 tahunan ge 100 tahun 1000 tahun ge cukup waktu 5 menit lamun ku Excel mah. Kalkulator juga, kalau kalkulatornya yang mahal ya bisa untuk puluhan tahun, ratusan tahun kita bisa memprediksi, namanya prediksi waktu sholat. Dan perbedaannya mau jauh dari tahun ke tahun itu ya tidak mau sampai menit lah, paling detik. Kalau walaupun sudah 100 tahun paling semenit lah bedana kira-kira. Tidak akan jauh. Karena kan buminya masih tetap, mataharinya masih tetap. Hanya bergeser sedikit-sedikit. Tidak akan bergeser terlalu banyak dan tidak berpengaruh. Nah, untuk mensinkronkan jam, silakan bisa disinkron di alamatnya di jam.bmkg.go.id, jam.bmkg.go.id. Nah, bentuknya nanti akan begini kira-kira. Sekarang jam
21, 11, 26 menit, 27 waktu Indonesia Barat. Nah, disinkron di sana jam BMKG. Minimal untuk jam digital minimal 2 minggu sekali. Soalnya jam itu akan melambat atau lebih cepat dari semuanya. Karena ada penurunan apa daya di dalam IC-nya. Nah, itu harus teliti, harus hati-hati. Jam digital ini ada 2 jenis. Makanya kalau beli itu harus bertanya. Ada jam yang ada penanda waktu digital yang berdasarkan EEPROM yang dia menghitung waktu sholat selama 100 tahun atau beberapa puluh tahun ke depan atau 1 tahun biasanya, gak banyak, 1 tahun ke depan kemudian disimpan dan akan ditampilkan berulang-ulang. Jadi tahun hareup waktuna eta tahun hareup. Kemudian ada jam penanda yang berdasarkan hitungan real time. Jadi tiap hari dihitung. Nah, itu yang bagus sebetulnya, yang bagus. Makanya harus ditanya dulu, ini waktu sholatnya real time atau hanya disimpan di memori dan kemudian diulang, disinkron. Jadi jam digital itu ada 2. Kita perlu hati-hati juga karena tidak semua produsen jam digital ngerti cara menghitung waktu sholatnya. Dia hanya menyomot di situs-situs, kadang-kadang sumbernya tidak jelas, sumbernya salin saja, ditulis pakai bahasa pemrogramannya, ditulis untuk 1 tahun, tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari, dihitung terus. Nah, nanti akan ditampilkan secara berulang-ulang tiap tahunan. Tapi ada juga jam digital, penanda waktu digital dihitung secara real time. Dia menghitung si waktunya. Nah, itu yang bagus, Tetapi juga hitungannya harus kita cross check, harus cek apakah sesuai dengan kaidah yang kita sepakati. Ya, yang kita sepakati itu ya kaidah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Karena yang berhak mengatur urusan agama di Indonesia itu ya Kementerian Agama. Nah, waktu pun ya Kementerian Agama. Ada dirjen khusus yang menangani waktu sholat, puasa. Ada dirjennya. Ada dirjen. Kita bisa melihat. Bahkan kita bisa cocokkan. Kita bisa ke situs Bimas Islam. Silahkan rujukan kita itu yang resmi, yang bisa dipakai rujukan yang resmi itu adalah Bimas Islam. Kita cari aja situs kalau di internet, di Google atau di mesin pencari apapun, waktu sholat Bimas Islam. Nah, itulah kira-kira. Nanti akan baik per bulan, per hari, per tahun, dan bisa menampilkan. Nah, rujukannya itu saja. Rujukannya. Kalau mau bikin jadwal sholat. Nah, mungkin cukup ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan. Mudah-mudahan geus eueuh PPKM nya. Ulah PPKM wae bosen lah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahyaka warzuqna fahmana alam bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa talana babar rahmatika wa asyana hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ibdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma biqla qami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.